kata atau satu kalimat lah. Boleh? Ya. Bimbingan konseling sahabat siswa. Nah, bimbingan konseling. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian ya. Kali ini mungkin agak berbeda ini ya. Kita akan mencoba untuk podcast ini ya. Pak Rian hari ini ditemani ya oleh teman Pak Rian, satu ruangan di ruang BK juga. Nah, nanti siapa beliau nanti bisa kenalan sendiri, begitu ya Bu. Nah, ini memang masih muda ya, baru lulus sudah jadi guru ya. Mungkin untuk nanti kita akan bahas tentang apa ya, sebelum itu biar berkenalan dulu seperti itu. Oke, monggo Bu, bisa diperkenalkan dulu siapa. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Ita Anindya Wardani, biasa dipanggil Bu Ita. Di sini saya kebetulan sebagai guru BK, sudah mengajar kurang lebih 1 tahun. Ya, alhamdulillah bisa diberi kesempatan di sini untuk podcast bareng Pak Rian dengan suasana yang baru, ya Pak. Ya, betul. Nah, ini Bu Ita itu baru lulus sudah langsung bekerja. Tadinya malah belum lulus atau sudah lulus Bu? Itu Iya, baru lulus sidang skripsi, belum sudah Pak. Sudah bisa bekerja. Nah, sebagai guru BK juga. Ya, partner Pak Rian juga di ruangan. Ya. Nanti kalau kalian atau teman-teman yang lain mau konseling, mau curhat, mau cerita atau apapun, ya silahkan bisa ke ruang BK ya. Ruang BK di SMK 1 itu selalu terbuka untuk semuanya ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bu, nah kira-kira ini kita mau bercerita atau membahas permasalahan tentang apa ya Bu? Ya, untuk kesempatan kali ini mungkin topik yang akan kita bahas itu mengenai kegalauan anak SMK. Kan pasti SMK atau SMA ya? Ya, bisa SMK, bisa SMA nih yang kegalauan mengenai apakah nanti setelah lulus mau kuliah atau bekerja. Pasti kan itu membutuhkan pikir dulu ya Pak, jadi bingung ya. Nanti kita akan kupas bareng-bareng, lebih baik kuliah atau bekerja ya. Nah, itu banyak juga pertanyaan ya Bu, dari WA, chatting guru BK ataupun datang ke ruang BK juga banyak pertanyaan ya dari anak-anak itu ya, berkaitan dengan dia itu masih bingung ya, mau kuliah atau kerja. Nah, makanya di ruang BK ataupun WA dari guru BK itu banyak sekali untuk yang kelas 12 terutama ini ya, pada bertanya, saya setelah lulus itu masih bingung mau kerja atau kuliah. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya Bu, berkaitan dengan nanti bagaimana untuk biar bisa tahu dirinya itu kuliah atau kerja. Nah, mungkin diawali dari mana dulu ini Bu? Mungkin kita bisa bahas dulu. Sebenarnya yang namanya kuliah sama bekerja itu sama-sama baik. Kuliah juga ada kelebihannya, bekerja juga ada kelebihannya, gitu ya Pak. Ya. Mungkin ini Pak, dari dua pilihan itu kita nggak mungkin bisa pilih salah satu. Lebih baik ya kita kuliah dan juga bekerja, itu menurut saya ya Pak, karena kalau bisa dilakukan dua-duanya kenapa tidak. Tapi kan itu kembali kepada siswa-siswa masing-masing ya. Terutama yang paling pertama dibingungkan itu adalah mengenai passion. Sebenarnya saya mungkin hobinya apa, saya sukanya apa. Nah itu kan banyak lah mungkin dari siswa-siswa yang belum menemukan. Mungkin masuk ke SMK pun masih merasa salah jurusan, belum menemukan kenyamanannya di mana. Kalau misalnya di sini di SMK 1 semua kan ada jurusan tata boga gitu ya Pak, perkantoran dan lain-lain.
ketika sudah masuk, sudah ketemu belum nih misalnya tentang tugas, hobinya masak, terus sudah mendalami belum, saya sudah suka masak-masak gitu loh Pak. Nah itu juga salah satu hal yang penting dimana kita pertama harus menemukan passion. Nah, berarti dari kelas 10 itu sudah harus Betul Pak. tahu diri tentang passion kita itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur ini, nah, kelas 12, karena banyaknya pertanyaan itu ketika sudah kelas 12. Kalau masih kelas 10 itu mungkin masih apa ya, biasa-biasa, belum banyak pertanyaan. Dia masih mengikuti teman-teman yang lain. Nah, temennya pengen apa, main ya ikut main. Waktu kelas 10 kan masih belum berpikir untuk bekerja atau kuliah. Nanti kalau sudah kelas apa ya, seperti ini kelas 12 ya, kelas 12 itu sudah pada bingung. Dia pengennya kerja tapi ternyata temannya itu malah pengen kuliah. Wah, biasanya kan masih ikut-ikutan, jadi bingung. Nah, itu gimana itu Bu? Betul Pak. Alangkah lebih baiknya memang dari kelas 10 kita sudah mempersiapkan rencana kita. Jauh-jauh hari ya. Setelah lulus kita mau ngapain. Ya. Kalau di kelas 12 mungkin ya kurang itu ya Pak, perencanaannya kurang matang ya. Barangkali kayak tadi masalahnya ikut-ikutan temannya mau kuliah, ikut kuliah padahal dia belum tahu niatnya itu mau apa dulu gitu loh Pak. Boleh sharing sedikit ya Pak? Boleh silakan. Ini kenapa, ya saringnya kenapa Bu bisa seperti apa ini? Ya. saya ngomong seperti ini pengalaman karena jujur saya waktu kelas 12 tidak tahu mau ngapain. Maksudnya Karena baru ya, saja dari kelas 10 memang niatnya sudah kerja Pak, pengen cari uang sendiri lah, pengen mandiri setelah lulus SMK. Tapi setelah kelas 12 ya gitu ada pendaftaran kuliah, saya cuma ikut-ikutan. Ya. Ada SNMPTN ya Pak, Ya. lewat jalur seleksi rapot. Ya. Saya ikut-ikutan teman saya kurang tahu ya dunia perkuliahan itu seperti apa, harus mempersiapkan apa saja, dan jurusannya itu apa. Ya. Dulu kan saya SMK-nya perkantoran. Kantoran ya. Ya. Waktu kuliah malah nyasar ke bimbingan konseling. Itu kan kuliahnya jurusan bimbingan konseling. iya, padahal saya sudah merasakan awalnya pengen kerja nyaman, ya. nyaman di kayak di dunia perkantoran mungkin ya, cita-citanya pengen kerja di kantoran gitu lah Pak. Ya. Cuman karena nilai separator saya di bawah, teman-teman saya di atas itu ngambil perkantoran semua. Jadi kan kata guru BK, saya konsul ke guru BK, lebih baik untuk peluang yang lebih besar itu di jurusan yang tidak diambil teman-teman yang di atasnya. Jadi jujur pilih jurusan itu cap-cip Pak. Iya. Kemudian pilihan pertama bahasa Inggris. Oh, itu pilih sendiri atau ada yang mengarahkan? Saya yang milih sendiri, tapi sendiri. saya konsul ke guru BK. Ya. Nah, pilihan pertama bahasa Inggris karena pengen bisa bahasa Inggris, tapi nilainya juga jelek sih Mbak bahasa Inggrisnya. Ya. Terus pilihan kedua baru BK. Itu ya atas saran guru BK. Ya. Mbak ambil BK aja karena peluang kerjanya itu masih luas dan juga ya kerjanya tidak seperti guru mapel gitu Pak, mungkin lebih santai seperti itu. Jadi itu pertimbangannya cuma itu aja Pak. Saya belum tahu passion saya itu apa. Ya. Nah alhamdulillah lolos. SN itu? SN. Oh ya. SN lolos. Malah bingung Pak. Wah saya mau kuliah nih, saya belum mempersiapkan apapun gitu Pak. SN-nya langsung jurusan bimbingan konseling. Iya lolosnya jurusan BK. Ya. Belum mempersiapkan apapun, itu bingung, dan ternyata di awal semester 1, 2, 3 lah ya Pak, saya kesusahan sekali untuk beradaptasi karena dari SMK saya sudah tahu dunia kayak jurusan perkantoran, tiba-tiba langsung ke BK itu kan beda sekali Pak, jadi perlu penyesuaian. Dan situ kayak menyesal gitu kan, sepertinya saya jurusan nih salah jurusan karena bukan passion saya nih. Loh kok saya bisa jadi guru gitu loh. Berarti kan BK kan lulus saya jadi guru ya Pak. Padahal tidak ada cita-cita untuk menjadi guru. Dan di situ kayak oke, baiklah ya mungkin ini apa ya, Allah sudah menggariskan lah buat saya seperti ini. Hidup, ya. Dan saya juga harus yang paling penting adalah mempertanggungjawab pilihan saya, harus bertanggung jawab kepada
ya kedua orang tua yang telah mempercayai saya untuk kuliah, ya sebisa mungkin ya harus mengikuti perkuliahan dengan baik lah Pak. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga Ya. lulus lancar, juga sudah bekerja sebagai guru BK juga. Nah, awalnya mungkin salah jurusan ya. Tapi kalau dijalani, dinikmati ya ternyata kita ya itu apa ya, baik buat saya gitu loh Pak. Ya. Tidak semua mungkin yang kita inginkan seperti ini, tapi diberi jalan yang seperti ini gitu loh Pak. Ternyata setelah dipahami ya itu baik untuk saya gitu. Ya, berarti apa ya? Apa yang kita pikirkan itu mungkin belum tentu baik untuk kita. Tapi rencana Allah itu Betul sekali. pasti jauh lebih baik. Maka percayalah. Seperti itu ya Bu. Ya. Nah itu tadi sharing. Mungkin tadi ceritanya Bu Ita, mungkin itu bisa untuk cerita kita selanjutnya berkaitan dengan maksudnya SN ya, SNMPTN. Nah mungkin kemarin juga banyak pertanyaan, tips, trik lolos SN itu seperti apa. Nah ini tapi kita pending. Nah kita fokus ke apa namanya materi atau pertanyaan berkaitan dengan bingung ya tadi kuliah atau kerja, biar kita tidak terlalu jauh dari yang akan kita bahas. Nanti waktunya sudah mungkin terlalu banyak, kasihan ya. Untuk itu tadi sampai mana? Itu yang paling penting tadi dari cerita saya Ya. mungkin ada buruknya ya Pak, kayak gitu Ya. ikut-ikutan teman, Betul. kemudian merasa salah jurusan, Ya. itu jangan diikuti. Alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan betul-betul. Yang pertama, kalau kalian mau bekerja, sebenarnya lulusan SMK memang diharuskan untuk bekerja ya Pak. Ya. Nah itu, tapi apabila kalian punya niat untuk agar ilmu kalian tuh lebih tinggi lagi dengan kuliah, itu malah lebih bagus, karena nanti setelah lulus pun pekerjaan itu lebih luas dan juga gajinya sudah standar sarjana seperti itu ya Pak. Iya. Nah, berarti ini semua itu tergantung pada diri sendiri. Nah, tapi seumpama memang anak itu sudah kebingungan, dia itu bingung, tetap masih bingung, sudah diberitahu, kita sharing, kita curhat, tapi masih bingung, dia belum bisa menentukan untuk pilihannya sendiri, masih di antara dua pilihan. Dia masih punya pikiran-pikiran, kalau kerja nanti seperti ini bingung, kalau kuliah nanti seperti ini bingung. Nah itu bagaimana? Ya benar Pak, kan bukan hanya faktor dari diri sendiri, orang tua juga sangat mempengaruhi ya Pak. Ya. Misalnya kalau kita pilih kuliah, kita tahu lah untuk kuliah itu biayanya nggak murah gitu loh Pak. Pasti ekonomi juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kita pengen kuliah namun terhalang oleh orang tua karena tidak sanggup membiayai. Bagaimana sih solusinya? Mungkin dari kelas 10 kalian harus bisa mempertahankan prestasi kalian, karena bisa untuk mendaftar beasiswa ya Pak, dengan prestasi. Kemudian juga jangan takut, di dunia perkuliahan itu banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Dan juga solusi yang kedua adalah kalian bisa melakukan kuliah sambil bekerja. Bekerjanya bisa part-time, kayak freelance gitu loh Pak. Kalian kuliah pagi hari, kemudian bisa bekerja sore hari. Siang sampai sore bisa bekerja gitu ya? Ya gitu Pak. Kemudian ada kuliah ekstensi gitu loh Pak, yang kuliah buat karyawan. Biasanya kayak di perusahaan-perusahaan di Jakarta gitu kan, banyak yang mengambil dia bekerja dari hari Senin mungkin sampai Jumat, Sabtu Minggunya digunakan untuk kuliah. Itu kan malah kalian bisa dua-duanya gitu, bisa seimbang gitu. Terus kalau milih untuk bekerja, mungkin dipersiapkan lebih ke kemampuannya,
skillnya harus di-upgrade ya Pak, harus Ya. Kita punya kemampuan apa gitu harus paham juga ya. Nah, karena di tempat potensi kerja, diri kita itu apa juga harus paham, tahu kelemahan dan kelebihan juga ya. betul Pak. Karena di tempat kerja yang memang harus dituntut skillnya loh Pak. Dan juga bukan hanya skill, mentalnya juga. Mental seperti ketangguhan, karena bekerja kan berjam-jam ya Pak. Kalian lulus SMK harus tahu bekerja itu capek, ya lelah ya Pak. Dan juga mungkin sampai sore gitu loh Pak. Mungkin jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian dari sekarang gitu loh Pak. Dari kelas 12 harus tahu. Dan juga jangan sampai kalian sudah bekerja, kalian merasa lelah sudah menyerah begitu aja. Kan kalian sudah memilih untuk itu ya Pak. Betul. Nah, itu tadi yang disampaikan Bu Ita. Nah, ini juga untuk membantu kalian ya yang masih kebingungan juga ya. Guru BK memfasilitasi, yaitu mungkin dengan konseling, curhat, bisa datang ke ruang BK ataupun bisa via WA. Kemudian juga di SMK itu ada yang namanya BKK ya Bu, nah, bursa kerja khusus. Nah itu bagi yang ingin kerja. Nah SMK memfasilitasi adanya bursa kerja khusus. Nah kalau nanti BK itu nanti bisa membantu, bisa mengarahkan untuk bekerja ya, kita arahkan ke nanti sharingnya bisa dibantu dari teman-teman BKK. Kemudian kalau yang kuliah nanti juga banyak dari perguruan tinggi ya, dan datang ke BK itu memberikan informasi, jadinya kita tahu, kita bisa menyampaikan ke anak-anak semua untuk seumpama kalian punya skill, kemampuan atau minat, bakat kalian itu apa, nah nanti bisa disesuaikan dengan jurusan juga ya Bu. Nah itu penting ya Bu, penting untuk menentukan jurusan juga ya, ataupun kita bekerja pun harus memilih juga ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita bisa apa, kemudian kita biasanya itu menikmati sebuah pekerjaan itu di bidang apa, berarti itu harus disesuaikan juga ya. Nah itu gimana Bu, nanti ada tip atau untuk memilih jurusan atau bidang pekerjaan gitu ya. Ya, berkaitan dengan jurusan ataupun kalau bekerja sesuai dengan kemampuan kita itu seperti apa Bu? Ya, tips dari saya itu ada 3 Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan. Ya. Ini ada what, who, dan how. Dan What who. itu apa? Pertama yang paling penting tadi yang saya katakan adalah skill kita apa, passion kita apa, kesukaan kita apa, itu harus kita cari tahu dulu. Ini perlu digarisbawahi, Ya. perlu dicatat juga, Karena nanti perlu diperhatikan. Nah, nih 3 Karena- itu tipsnya dari Bu Ya. Ita ini. Ya. Lanjut. nanti mempengaruhi kalian untuk bekerja atau kuliah. Kalau kalian sesuai dengan passion kalian, pasti kalian melakukan itu dengan senang, tidak ada beban gitu Pak, nyaman gitu. Ya. Setelah itu adalah who. Nah masih bingung nih, jurusan saya mau pilih apa, di bidang apa. Who adalah pilih role model gitu Pak. Biasanya role model kayak contoh. Misalnya ya. Contoh. itu ya mempengaruhi kita juga sih Pak. Dulu misalnya pengalaman saya, misalnya saya suka sama guru matematika gitu loh Pak. Ya. Saya mengidolakan gitu loh. Bisa jadi dari kita mengidolakan ternyata passion kita ada di sana, kesenangan kita ada di sana. Ya. Nah itu perlu adanya model yang buat kita contoh. Gitu loh. Ya. Jadi semuanya harus punya model masing-masing. Kalian pengen seperti apa itu bisa ditiru. Contohnya. Iya, jadi itu sebagai motivasi. Motivasi. Dan juga bagaimana kalian bisa menentukan jurusan itu cocok atau enggak dengan saya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah how. Bagaimana cara kita untuk bisa menemukan itu, Pak. Yang pertama tadi kalau misalnya kuliah,
kita sudah tahu passion kita apa, role model kita siapa. Nah, tinggal bagaimana nih action kita nih. Bagaimana kita mencari informasi-informasi. Mungkin jurusan ini di perguruan tinggi ini baik untuk saya. Bagaimana sih cara masuk ke sini? Nah, kita perlu cari informasi. Kemudian kalau kita ke kerja, kita pengen di perusahaan yang besar gitu ya Pak. Nah, kita sudah cari tahu bagaimana sih proses seleksinya, bagaimana skill apa yang dibutuhkan. Nah, itu juga harus diperhatikan Pak. Jadi ingat-ingat ada 3 tadi ya. Ada what, tipsnya dari who, kita dan 3 itu. how. Ada 3. Ya, itu. Terima kasih Bu Ita. Nah, itu yang telah memberikan tips. Jadi nanti kalau kalian masih bingung nanti bisa tanya ataupun sharing ataupun bisa datang langsung ke ruang BK ataupun via WA seperti itu, seperti biasanya ya. Nah, ini apa ya, ada tambahan berkaitan dengan closing ya Pak, ya mungkin kesimpulan, betul. Nah, pesan-pesan buat kalian semuanya yang menonton, bahwa dari apa yang kita bicarakan tadi ya Pak, yang paling penting adalah niat dibarengi dengan usaha. Nah, itu bisa membuat kalian menjadi orang yang sukses. Kalau kita sudah punya rencana bla 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 banyak gitu ya Pak, namun niat kita setengah-setengah, ya itu percuma ya Pak. betul. Yang betul adalah niat dibarengi dengan usaha. Dan jangan lupa tambahan Doa. Nah, itu penting ya. Kalau kita punya niat, kita sudah usaha, tapi kita tidak pernah berdoa, sombong itu namanya ya. Tapi kalau kita sudah niat, usaha, tambah doa, itu berarti kita bersyukur. Jadi kita selalu siap apapun ketentuan Allah kepada diri kita, itu kita akan menjalani dengan ikhlas. Seperti itu ya Bu. Nah, itu Bu Ita. Terima kasih ini sudah menemani Pak Rian di sini. Ya, mungkin lain waktu sepertinya menarik ini berkaitan dengan tadi yang belum kita bahas itu SNMPTN. Dan juga ini perlu kalian ketahui, selain Bu Ita ini lolos SN ya, juga bidik misi ya. Dulu bidik misi. Jadi untuk biaya itu Bu Ita dari semester berapa? Awal? Dari awal sampai selesai itu benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Nah, mungkin kita ini akan dibahas di lain waktu Bu. Nah, nanti kalau ada sharing lagi, nanti untuk yang masih bingung sharing nanti bisa tanya-tanya juga, atau besok kita ada kesempatan lagi bisa menyampaikan kegiatan berkaitan dengan nanti Bu Ita ini lolos SN, kemudian tipnya seperti apa, biar juga untuk yang terkendala biaya itu masuk di jalur bidik misi seperti apa. Kalau sekarang itu lewatnya sudah KIP ya, KIP kuliah. Nah, nanti seperti apa nanti kita akan sharing lagi ataupun akan kita sampaikan lagi. Nah, mungkin karena waktu juga Bu. Nah, terakhir Bu, ini satu kata ya, biasanya seperti yang lain itu ya, satu kata berkaitan dengan bimbingan konseling. Apa Bu? Satu kata atau satu kalimat lah, boleh ya. Bimbingan konseling sahabat siswa. Nah, bimbingan konseling sahabat siswa artinya apa? Ininya guru BK itu bisa menjadi teman kalian di sekolah ketika kalian punya masalah, dan juga ketika kalian membutuhkan informasi terkait dengan perguruan tinggi, terkait dengan dunia kerja. Intinya guru BK selalu ada buat siswa dan selalu mengerti siswa, menjadi sahabat siswa. Betul, berarti kalian tidak usah takut dengan guru BK ya. Dan juga ya, kalian tidak usah berpikir guru BK seperti ini. Nah, ini semua tergantung kamu, tergantung kalian. Kalau kalian mau terbuka dengan kita, kemudian juga nyaman, ya kita akan bantu. Tapi tidak sebenarnya menerima tanpa syarat ya Pak.
Betul. Apapun kalian datang ke kita dengan permasalahan apapun, kita akan selalu menerima. Nah, tapi semua tergantung atau kembali pada kalian. Biasanya Iya. sudah menutup diri ya Bu. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Tapi ya itu semua tergantung pribadi masing-masing. Ya, kita di sini hanya membantu dan memfasilitasi. Terima kasih. Mungkin waktunya cukup sekian Wita. Kita akan lanjut untuk sharing untuk masalah-masalah yang lain ataupun cerita dengan yang lain. Nah, mungkin kalian semuanya bisa pengen ya ingin kira-kira pengen membahas tentang permasalahan apa ya, permasalahan apa, kemudian boleh masalah remaja ataupun masalah pribadi atau sosial atau karir ya, atau belajar. Nah, itu silahkan nanti bisa dikomentari kalian pengen bahas ya, bisa ditulis di komentar masalah apa yang akan dibahas ataupun pengen dengar cerita ataupun pribadi ya. Kalau pribadi itu kita batasi cerita ataupun pengen bertemu dengan siapa guru di SMK 1. Kalau pengen Pak Rian undang untuk sharing seperti ini dengan Bu Ita, nah silahkan bisa juga di kolom komentar pengen siapa guru BK siapa atau guru mapel siapa. Nah nanti tuliskan kalau ada kesempatan kita akan bahas bersama. Nah seperti itu. Terima kasih Bu Ita waktunya yang sudah menemani Pak Rian di sini. Ya untuk kalian ya tetap semangat ya, dan walaupun masih kegiatan kita masih PJJ ya, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajarnya ya, terutama yang kelas 12 nanti hampir lulus, hampir selesai di SMK ini. Nah, persiapkan diri untuk ke tahap berikutnya ya, dan bekerja, kuliah ataupun wirausaha harus dipersiapkan semuanya. Mungkin cukup itu. Terima kasih Vita. Ya, dari Pak Rian cukup sekian. Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.